Dihujani roket-roket Gaza, kota Israel ini jadi kota hantu. Stasiun bus pusat Ashkelon Israel sepi, seperti apa yang terjadi pada hampir seluruh kota saat ini. Dua lelaki tua asal Ethiopia berdiri di dekat loket tiket sambil menatap daftar tujuan, namun mereka tidak mendekat untuk membeli tiket. Di bangku peron bus menuju Yerusalem duduk seorang wanita berusia 70-an, membungkuk dan memancarkan kegelisahan. Sima, seorang janda yang lahir di Ashkelon, mengatakan dia telah menerima tawaran dari layanan kesejahteraan Ashkelon untuk mengungsi ke Yerusalem. Pagi ini saat dia menaiki bus, dia menyadari bahwa karena stres dia lupa berada atau beberapa obat-obatan dan barang-barang penting lainnya. Saya lari ke apartemen saya mengambil apa yang saya perlukan. Dan sekarang saya di sini menuju bus di Yerusalem. Sekarat karena takut akan ada lebih banyak rudal sebelum bus itu tiba, katanya sambil melirik dengan gugup ke arah langit seolah-olah mencoba melihat roket Palestina lainnya sebelum tiba, seperti dikutip dari Middle SA. Ashkelon adalah kota pesisir di selatan Israel antara Gurun Negev dan dataran rendah di ujung barat wilayah Lachish. Jaraknya juga beberapa kilometer dari jalur Gaza. Kota ini berpendudukan sekitar 180.000 jiwa, termasuk banyak yang berasal dari bekas Yofet dan Ethiopia. Dikenal dalam bahasa Arab sebagai Ashkelon, kota ini adalah salah satu kota tertua di dunia berusia dari 5.000 tahun. Namanya diyakini terkait dengan kata Semit yang berarti berat. Ashkelon disebut untuk pertama kalinya dalam teks Mesir sekitar tahun 1900 Masehi. Dan kemudian dalam bahasa Ibrani di kitab Yosua dalam Alkitab, hal ini juga disebut dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan jenis pertempuran defensif yang paling baik adalah di Ashkelon, kata akhir zaman atau pada akhir zaman lalu. Pada tahun 1948, 10.000 warga Palestina di Ashkelon diusir sebagian besar kota. Lebih dari 1.000 roket telah ditembakkan ke kota tersebut dengan 340 lokasi jatuh dan 180 serangan langsung. Jumlah ini merupakan seperempat dari seluruh roket Palestina yang ditembakkan ke wilayah Israel, dengan lebih dari 200 roket dikirim ke Ashkelon saja selama 1 jam pada tanggal 14 Oktober. Sementara di Gaza, pemboman Israel yang tiada henti telah menewaskan lebih dari 7.300 warga Palestina dengan listrik, komunikasi, makanan, serta air telah terputus di wilayah pesisir tersebut. Di lingkungan tertua di Ashkelon, 40.000 penduduk tidak memiliki tempat perlindungan di rumah. Para lansia dan keluarga dengan anak kecil tidak dapat mencapai tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah diberikan alarm sebelum roket menyerang. Kini, para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut menggambarkan sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Namun Ashkelon tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Penduduknya juga tak dievakuasi hingga hari Rabu, hingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Gleb. Tak jauh dari terminal bus berdiri balai kota, sebagian besar terbengkalai di deretan kota atau toko di sebelah pintu masuk utama. Sebuah jendela retak yang satu tidak lagi memiliki pintu, hanya tersisa rangka logamnya. Di belakang gedung terdapat pintu masuk terpisah di ruang perang kota Madya, dipagari oleh penghalang polisi. Tempat 6 penjaga bersenjata berdiri dan menyaring masuk warga. Zila, pemilik kedai kopi dan toko roti besar, berusaha sekuat tenaga tersenyum melihat beberapa pelanggan yang masih datang. Kami tidak punya tempat pelindung di jalan saat ada alarm pelanggan dan kami, staf, berkumpul di dapur, katanya. Kemungkinan jatuhnya
Roket merupakan kekhawatiran serius bagi para pekerja di Katsa, jaringan pipa minyak di dekat pintu masuk kota. Sebelum saya menikah, saya tinggal di Amerika selama beberapa tahun dan meskipun saya kembali atas keinginan saya sendiri dan saya mencintai negara dan Askelon, ada saat-saat ketika saya melihat istri saya di bawah tekanan dan anak-anak saya yang masih kecil. Itulah yang membuat terlintas dalam pikiranku bahwa mungkin aku harus pergi dari sini lagi, setidaknya untuk sementara waktu. Akunnya. Wali Kota Askelon, Tomer Clem, mengatakan kepada MEE bahwa lebih banyak harus dilakukan untuk mendukung kota tersebut. Kita harus mengisi kesenjangan perlindungan, membangun pusat pertahanan untuk menanggapi korban kecemasan, yang sebagian besar adalah anak-anak, membantu dunia usaha di kota mengalami pukulan ekonomi yang parah dalam setiap putaran. Untuk melaksanakan semua proyek ini, kami membutuhkan berita bersama kami, ucapnya. Pekan lalu, Clem mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menguraikan semua ini. Kami tidak minta belas kasihan atau bantuan, kami minta apa yang pantas kami dapatkan. Dan diharapkan hal ini terjadi sekarang, karena sayangnya putaran berikut sudah dekat, tambah Clem. Kawasan industri juga lebih kosong dari sebelumnya. Samuel Donestrin, ketua dan pemilik Craft Barrier, produsen pintu lapis baja, mengatakan hanya 100 pekerja yang tiba di pabriknya minggu ini. Dari total 580 pekerja. Peraturan ekonomi darurat mencangkup kompensasi bagi pemilik usaha mencakup komunitas hingga 7 km dari Gaza. Askelon ketinggalan 200 meter sehingga tidak menerima bantuan lagi. Donestrin menyampaikan pesan pada pemerintah. Berhentilah bicara berlebihan dan mulailah menunjukkan tindakan. Pada jam 2 siang, bus menuju Yerusalem berhenti di peron. Kendaraan yang mampu mengangkut hingga 56 penumpang itu berangkat hanya dengan 2 orang wanita. Rutinitas minimal harus kita perhatikan, kata pengemudi kepada salah satu penumpang. Melanjutkan hidup juga merupakan tugas penting, ucapnya bijak.